Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku bukan mau nge-Shopee haul, tapi aku mau berbagi sedikit tips mengenai bagaimana sih caranya berbicara di hadapan banyak orang, atau bagaimana sih caranya menjadi seorang public speaker yang baik. Yuk simak videonya. Berdasarkan catatan yang aku kumpulkan dari berbagai sumber di internet dan juga beberapa channel YouTube, terdapat 3 tahapan yang perlu diperhatikan saat akan melakukan public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Apa saja 3 tahapan tersebut? Tahapan yang pertama, dilakukan sebelum berbicara di hadapan banyak orang. Pada tahapan ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, menentukan gagasan atau pokok pikiran sesuai dengan tema dan acara. Yang kedua, setelah menentukan gagasan atau pokok pikiran, kita membuat materi dengan pesan yang jelas di dalamnya, agar para pendengar dapat memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, selalu berlatih. Kita harus selalu melatih intonasi, kecepatan berbicara, dan juga gerak tubuh. Dan yang terakhir, selalu melakukan evaluasi saat selesai berlatih. Tahapan yang kedua, dilakukan saat akan tampil di hadapan banyak orang. Poin-poin penting yang terdapat pada tahapan ini yaitu yang pertama, kenali dan kuasai audiens. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari tahu jumlah audiens, usia, gender, tingkat pendidikan, keramahan, serta audiens kenal kita atau tidak. Yang kedua, melakukan pemanasan dengan berlatih sekali lagi sebelum tampil. Yang ketiga, mengubah cara pikir. Jangan berpikir negatif kalau kita akan melakukan kesalahan, tapi berpikirlah positif. Yang keempat, mengatur nafas agar rileks. Anggap grogi yang ada di dalam diri kita sebagai suatu rasa terlampau semangat. Dan yang terakhir, belajar nyaman dalam keheningan agar kita fokus dalam menyampaikan apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Tahapan yang terakhir, yaitu saat tampil di depan banyak orang. Poin-poin penting pada tahapan yang terakhir, yaitu yang pertama, melakukan perkenalan diri sesuai dengan keramah tamahan ciri khas diri sendiri. Yang kedua, melakukan kontak mata dengan para audiens. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang baik agar kita dapat menguasai panggung. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para audiens saat menyampaikan pidato. Yang kelima, melakukan jeda saat berbicara. Dan yang terakhir, melibatkan para audiens yang mendengar. Nah, itu tadi 3 tahapan yang perlu diperhatikan saat akan berbicara di hadapan banyak orang atau menjadi seorang public speaker yang baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara membangun first impression yang baik di hadapan para audiens? 10 menit pertama pada saat penyampaian pidato merupakan waktu bagi para audiens untuk memberikan first impression mereka kepada kita. Maka dari itu, 10 menit pertama saat berpidato, kita perlu menyampaikan pembukaan yang berkesan bagi para audiens agar nantinya saat masuk ke materi, para audiens memperhatikan dengan baik. Terdapat berbagai macam pembukaan pidato, mulai dari yang formal, informal, bahkan pembukaan pidato dapat berupa sebuah pantun. Nah, aku bakal kasih contoh pembukaan pidato yang formal, informal, serta pembukaan pidato berupa sebuah pantun.
Pertama, contoh pembukaan pidato formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Luluwatu Nayiro, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang terhormat para dosen pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya, pembukaan pidato informal. Biasanya, pembukaan pidato informal digunakan ketika kita menyampaikan sesuatu yang para audiensnya itu merupakan kaum millennials atau kaula muda. Contoh pembukaan pidato informal bisa seperti ini ya teman-teman. Halo, apa kabar teman-teman semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua baik-baik saja? Apakah ada dari kalian yang ambyar atau meletre? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia lahir dan batin, dengan cinta yang terbalaskan. Kalau cinta tidak terbalaskan itu sakit. Yang terakhir, pembukaan pidato berupa sebuah pantun. Contohnya seperti ini ya. Makan kuaci sambil salto, buka permen sambil tiduran. Sudah waktunya saya untuk berpidato. Mohon dengar dan perhatikan. Nah, itu tadi sedikit tips yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga dapat bermanfaat. Sebagai penutupnya, aku punya satu pantun lagi yang tentunya udah nggak asing lagi dong buat kalian dengar. Ada Ateng bawa kayu. Tara thank you. Tata titi tutu. Terima kasih. Tata.